Coba deh, buka HP kamu sekarang, hampir pasti ada satu aplikasi Orange yang mungkin kamu buka ya setiap hari lah ya. Hmm, Dari sekedar cari barang, bayar tagihan, sampai pesan makanan, semuanya ada di sana. Hidup jadi gampang banget kan? betul. Dan di balik semua kemudahan dan diskon besar itu, ada sebuah arsitektur yang dibangunnya itu cermat sekali. Sebuah ekosistem yang dirancang bukan cuma buat bikin kamu nyaman, tapi juga biar kamu susah banget buat pindah. Oke, nah ini yang menarik. Kali ini kita mau coba bongkar sedikit mesin di balik raksasa Orange ini. Gimana sih caranya sebuah platform belanja bisa jadi sebesar ini? Ya, Sampai kayaknya menguasai hampir semua sudut ekonomi digital kita. Dan apa artinya nih buat kita semua? tepat. Kita akan coba urai gimana strategi berlian ini yang kelihatannya memanjakan kita sebagai pengguna, tapi secara perlahan ini menciptakan ketergantungan. Ketergantungan. Ini bukan lagi soal jual beli biasa. Ini soal siapa yang sebetulnya pegang kendali. Oke, kita mulai dari evolusinya dulu deh. Dulu kan ini cuma marketplace biasa ya kan? Betul. Sekarang, wah udah jadi semacam kota digital. Kamu mau bayar? Ada Shopee Pay. Butuh dana cepat? Ada Pay Later. Lapar, ada Shopee Food. Nah, itu dia. Dan yang paling penting, mau kirim barang, mereka sampai bikin kurir sendiri, Shopee Express. Semua dalam satu aplikasi. Tujuannya jelas, supaya kita nggak perlu keluar dari kota itu, nggak perlu ganti aplikasi. Oh, gitu. Semua kebutuhanmu terpenuhi di sana. Tapi, kenyamanan ini ada harganya. Semakin nyaman kita di dalam, semakin sulit buat pemain lain, kayak kurir lokal atau dompet digital lain, untuk bersaing. Nah, kalau semua udah terintegrasi gitu, apa nggak jadi masalah? Kayaknya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, juga udah mulai curiga kan, terutama soal jasa pengiriman. Iya, betul. Coba deh perhatikan, waktu kita check out, pilihan kurir yang paling gampang dipilih atau bahkan otomatis terpilih hampir selalu kurir internal mereka kan? Dan disitulah letak masalahnya. KPPU menuduh ini bukan kebetulan, tapi memang bagian dari desain sistemnya. Sengaja diarahkan ya? Bisa dibilang begitu. Dampaknya ini berlapis. Satu, ini merugikan perusahaan logistik lain. Dua, yang lebih dalam, ini menciptakan ekosistem ekonomi tertutup. Maksudnya? Uang ongkos kirim yang kamu bayar, itu nggak keluar dari ekosistem mereka, tapi muter lagi ke kantong mereka sendiri. Walaupun, menariknya, pihak mereka sendiri udah mengakui ada yang perlu diperbaiki dan janji akan kasih kebebasan lebih. Bukankah platform ini justru bagus buat UMKM, kasih mereka akses ke pasar yang luas banget? Itu argumen yang valid banget, dan awalnya memang begitu. Mereka kasih panggung, Oke. tapi lama-lama panggung itu berubah jadi, kayak treadmill. Para penjual kecil ini harus terus lari. Maksudnya lari gimana? Ya, ikut perang harga, bayar iklan mahal biar produknya kelihatan, terus menanggung biaya admin yang naik. Mereka lari terus, tapi keuntungannya makin tipis. Nggak benar-benar maju. Hmm, Mereka bukan lagi pedagang merdeka, tapi lebih kayak penyewa di sebuah mall digital raksasa yang aturan mainnya bisa berubah kapan aja. oke, jadi penjual lokal harus saingan ketat di atas treadmill itu. Tapi kayaknya ada pelari lain yang larinya jauh lebih kencang. Produk impor, terutama dari Tiongkok. Nah, itu dia. Ini ancaman di level yang beda lagi. Platform semacam ini tuh bikin jalan tol super mulus dari pabrik di Tiongkok langsung ke depan rumah kita di Indonesia. Oh, Akibatnya, produk UMKM lokal yang biaya produksinya lebih tinggi jadi susah banget bersaing. Ini bukan lagi persaingan antar UMKM, tapi UMKM kita lawan rantai pasok global. kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini artinya bukan cuma perputaran barang yang terkonsentrasi di sama dong. Tepat sekali, ini menyangkut dua hal paling vital di ekonomi digital, uang dan data. Oke. Saat jutaan orang taruh uangnya di ShopeePay, uang itu kan terkunci di sana. Ini pergeseran besar dari sistem perbankan yang diatur Bank Indonesia ke sebuah ya bisa dibilang sistem keuangan yang datanya dikendalikan entitas asing. Dan data kita juga. Tentu, kebiasaan belanjamu, barang yang kamu suka, jam berapa kamu aktif, semua itu jadi aset data yang nilainya luar biasa besar buat mereka. Jadi kalau disimpulkan, setiap kali kita klik check out demi gratis ongkir, kita sebenarnya lagi ikut memperkuat sebuah kerajaan digital yang besar banget. Iya, Kemudahan yang kita dapat memang nyata, tapi di baliknya ada pemusatan kekuatan ekonomi yang cukup mengkhawatirkan.
Ini adalah dua sisi mata uang. Di satu sisi ada efisiensi, inovasi, dan pemberdayaan. Tapi di sisi lain ada risiko terciptanya monster yang terlalu besar untuk dikendalikan. Yang akhirnya bisa menentukan siapa yang boleh menang dan siapa yang kalah di pasar. Sebuah kenyamanan yang ternyata ongkosnya jauh lebih mahal dari yang tertera di layar. Pada akhirnya, kenyamanan instan yang kita nikmati hari ini mungkin adalah uang muka. Uang muka untuk apa? Maupun penjual sudah dirancang oleh satu arsitek pasar raksasa. Ini bukan lagi sekedar tentang di mana kita berbelanja, tapi tentang siapa yang kita izinkan untuk mendesain ekonomi masa depan kita.